Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Jumpa lagi bersama saya di pertemuan mata kuliah Sosiologi Perkotaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur pemerintahan kota. Hari ini kita akan membahas tentang kota sebagai arena sosial dan kajian teori sosiologi perkotaan. Pasti belum tahu kan apa itu arena sosial dan apa saja teori yang relevan dalam mengkaji sosiologi perkotaan. Setelah menonton video ini, adik-adik mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep kota sebagai arena sosial, tempat berlangsungnya interaksi sosial, memahami teori beserta tokoh-tokoh sosiologi klasik, kontemporer, menganalisis fenomena sosial perkotaan, dan mengkritisi kebijakan pembangunan kota serta dampaknya terhadap kelompok rentan. Kota juga menjadi panggung tempat berlangsungnya berbagai aktivitas, konflik, kerjasama, dan perubahan sosial yang membentuk kehidupan perkotaan. Kota sebagai arena sosial dapat kita lihat yang pertama adalah ruang interaksi dan diferensiasi sosial. Kota menciptakan kondisi bagi interaksi yang lebih intens antara individu dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, kota sebagai pusat ekonomi dan mobilitas sosial. Pusat ekonomi dan mobilitas sosial itu dilihat dari penyebaran kota tidak merata karena adanya segregasi dalam kesempatan ekonomi sehingga muncul masalah dalam menghadapi ketidakpastian penghasilan, contohnya di sektor pekerjaan informal dengan formal. Ketiga, arena konflik dan negosiasi kepentingan. Biasanya itu terkait tentang menyediakan mekanisme negosiasi melalui berbagai lembaga sosial, kebijakan publik, dan gerakan sosial yang mungkin pencarian solusi terhadap konflik yang muncul. Yang keempat, ada ruang produksi identitas dan budaya. Kota juga menjadi arena bagi pembentukan identitas dan ekspresi budaya. Kelima, ruang pengendalian sosial dan regulasi. Sistem pengendalian sosial dan perkotaan yaitu hukum formal seperti peraturan daerah hingga norma informal yang berkembang dalam komunitas. Kajian teori sosiologi perkotaan. Yang pertama ada teori ekologi perkotaan. Teori ekologi perkotaan itu berakar dari pemikiran ekologi perkotaan manusia yang menekankan hubungan antara populasi manusia dan lingkungannya. Yang kedua, teori kapitalisme perkotaan. Teori kapitalisme perkotaan ini menekankan pada sistem kapitalis dalam membentuk struktur dan dinamika. Yang ketiga ada teori modernisasi perkotaan. Ini berlandaskan pada asumsi bahwa urbanisasi merupakan bagian dari proses modernisasi dan pembangunan ekonomi. Lalu ada teori ruang sosial perkotaan, membahas bagaimana ruang dalam kota terbentuk, digunakan, dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama itu teori ekologi perkotaan, kita ambil contoh kawasan pemukiman kumuh di pusat kota Jakarta, seperti Kampung Akuarium. Yang kedua ada teori kapitalisme perkotaan, di mana pemindahan ibu kota Indonesia IKN saat ini sebagai strategi modernisasi dan pemerataan pembangunan nasional. Lalu yang ketiga teori modernisasi perkotaan, program pembangunan ulang kawasan Braga seperti pusat wisata dan bisnis menunjukkan adanya investasi kapitalis. Dan yang terakhir teori ruang sosial perkotaan, munculnya kafe-kafe yang banyak saat ini itu menjadi suatu wisata baru bagi para pelancong yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Relevansinya dari moderasi beragama antara arena sosial dengan kota itu yang pertama pengelolaan perbedaan dalam ruang urban. Yang kedua itu ada keberagaman sosial tinggi di kota. Yang ketiga ada potensi konflik identitas dan agama. Terakhir ada ruang kota sebagai ruang simbolik kultural lainnya. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita di video kali ini yaitu pemahaman kota sebagai arena sosial menekankan bahwa bagaimana ruang perkotaan tidak hanya menjadi tempat tinggal dan aktivitas ekonomi, tapi juga sebagai wadah bagi berbagai dinamika sosial. Ya, sekarang sudah tahu kan apa itu arena sosial dan apa saja teori yang relevan dalam mengkaji sosiologi perkotaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Saya sudahi, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.